bulan berlalu, kasus kematian Vina dan Eki Cirebon hingga kini belum juga terpecahkan. Ya, sejak kasus ini viral lewat sebuah film, permasalahan ini pun seakan dibuat mengambang oleh tokoh hingga saksi yang dihadirkan selama proses penyelidikan berlangsung. Oleh karenanya, banyak dari sebagian masyarakat pun meragukan bahwasannya kasus ini akan bisa dituntaskan. Namun, ada juga yang yakin jika kasus kematian Vina dan Eki akan dapat diselesaikan oleh bukti-bukti yang sudah terlampir di sepanjang jalannya proses penyelidikan. Dan pada kesempatan kali ini, tim cumi-cumi.com pun berkesempatan untuk mengorek lebih dalam pendapat masyarakat soal tokoh terkait hingga keyakinan mereka bahwa kasus ini akan tuntas atau tidak. Kalau menurut aku sih, aku nggak yakin ya bisa tuntas, apalagi dalam waktu dekat ya. Karena ya tadi aku bilang ya, terlalu rumit, terlalu banyak orang-orang baru yang masuk ke dalam kasus ini. Terus alur ceritanya juga kayak diputer-puter, bolak-balik ke sana ke sini ya. Gitu deh, bikin kita juga sebagai masyarakat mungkin yang ngikutin kasusnya dari awal kayak ya udah ikutan bingung gitu. Kalau gue sih yakin sih ya, karena apa ya, kasusnya kayak udah ruwet banget gitu. Banyak pihak yang terlibat. Gua rasa sih bisa ini. Ya harusnya sih bisa selesai ya. Karena kan kita percaya polisi itu kan sekarang semakin baik kinerjanya. Dan juga harusnya juga di Indonesia lebih bisa ditegakkan hukumnya. Kayak gitu sih. Kalau untuk dari sudut pandang gue pribadi sih ya, ini akan selesai, tapi berlarut-larutnya itu loh yang bikin ya nanti masyarakat bisa nilai sendiri deh. Kayak dipanjang-panjangin aja, jadi kayak bakalan jadi nanti sejarah aja, jadi nanti bakalan jadi kayak histori aja, nanti diulang-ulang terus. Kayaknya sih bapaknya Eki ya, karena dia yang pertama kali ngelaporin kematian anaknya ya. Kalau buat tokoh kuncinya mungkin dari orang tua dari Eki itu ya. Itu mungkin bisa dipanggil dan harusnya bisa kooperatif juga untuk jalani kasus ini bisa lebih jelas lagi. Ya bisa dibilang oknum lah, oknum itu aja deh, gue nggak mau jawab lebih ini. Kalau menurut aku sih dari awal sebenarnya pihak kepolisian ya, karena dia yang kunci utamanya gitu dari awal, kan memang dia yang berhak buat ngurus, buat nyelesain, buat investigasi, buat nyari tahu gitu kan. Nah, itu yang jadi tanda tanya kenapa sampai sekarang nih kok bisa ternyata semuanya samar-samar gitu orang-orangnya juga. Yang aku tahu sih dia bapaknya Eki ya, yang dulu kan kemarin tuh sempet hilang ya. Maksudnya dia hening gitu, nggak mau ngungkap, nggak mau keluar, tapi sekarang dia baru berani berkoar-koar buat ngungkap kasus anaknya. Bahkan dia juga kan yang sumpah pocong itu ya, dia yang mau kan. Dia tuh nggak jelas sih, kabur-kaburan gitu. Ya kayak menghindar setiap ditanyain media atau Kalau buat Ibtu Rudiana itu sih sebenarnya ya bisa lebih clear lagi lah ya. Dia bisa ya karena dia masih polisi aktif ya. Dan sebenarnya juga ya itu yang harus semua juga orang bisa jelas semua, apalagi yang Vinanya juga kan butuh kejelasan juga untuk pelakunya dan harusnya diadilin seadil-adilnya dalam kasus ini. Ya karena ini isunya ini udah semakin tajam nyerang dia sih, makanya dia nongol, mau nggak mau terpaksa kayak gitu kan, dia harus nongol nih. saya yakin sih Aib. Kenapa Aib? Banyak juga orang yang bilang Aib nih. Ya karena dia memberi kesaksian palsu sih. Memberi kesaksian palsu. Ya kalau menurut saya harusnya Aib juga bisa lebih berani untuk menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi, karena ya mungkin masyarakat juga
ya balik lagi yang tadi, kita harus mendengarkan kasus ini dengan sejelas-jelas ya. Dan Aib juga harusnya bisa lebih dilindungi karena dia mungkin kan sebelumnya sudah diperiksa dan itu sebenarnya juga jadi kuncinya. Kalau untuk kasus ini gua sedikit pribadi ya nggak kaget sih kalau untuk saksi-saksi yang kayak gitu tuh. Cuman di kasus Vina ini udah jelas banget. Ya itu tadi lah, oknum sih gue masih percaya sama pemikiran itu sendiri gue. Iya, menurut dia. Nah inilah. Selain mengundang komentar dari masyarakat, kasus ini juga memantik suara dari salah seorang pakar hukum yang mencoba untuk menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus kematian Vina. Tentu dalam hal ini seorang pakar hukum pastinya sudah memiliki jawaban tersendiri sesuai dengan bukti dan saksi yang selama ini dimunculkan guna menguak kasus ini dengan seadil-adilnya. Kasus Vina ini membuktikan ketidaksempurna dalam proses penyelidikan bahkan penuntutan pada tahun 2016. Ciri-ciri kasus yang tidak sempurna itu akan diperdebatkan, akan menjadi adu argumentasi, ada ketidakpuasan semua para pihak dalam hal ini, bahkan para terpidana yang telah diputuskan dan bersifat ingkrah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kesalahan di situ. Ada indikator-indikator lain yang menyebabkan perkara ini tidak sempurna. Nah, di dalam hukum disebut ketidaksempurna itu berdasarkan atau berlandaskan pada proses penyidikan yang cenderung melanggar prosedural. Sebab di dalam hukum itu, implementasi hukum itu, KUHAP itu yang menjadi rambu-rambu para penyidik. Di sana ada KUHAP, di sana ada Perkap, di sana ada undang-undang kepolisian. Nah, jika undang-undang dan ketentuan-ketentuan ini dilangkahi atau diabaikan, maka dalam proses penyidikan kasus Vina ini dianggap penuh dengan rekayasa atau ada maladministrasi di sana, ada konflik interest dan juga ada faktor uang yang mempengaruhi.